Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di zaman Sayyidina Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah didatangi oleh orang Yahudi, salah satu pendeta daripada pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini berkata, "Wahai Khalifah Umar, aku akan bertanya kepadamu. Jika engkau atau siapapun dari kalangan kalian bisa menjawab, maka aku," kata orang Yahudi ini, "akan masuk Islam." Kata Sayyidina Umar, "Apa itu pertanyaanmu?" Orang Yahudi ini mengatakan, "Ada berapakah hamba Allah Ta'ala atau makhluk Allah Ta'ala yang terlahir di muka bumi ini tanpa mempunyai ibu atau tanpa mempunyai orang tua? Kalau engkau bisa menjawab ini, maka aku akan masuk Islam." Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Begini wahai orang Yahudi, untuk lebih pastinya jawaban ini nanti akan dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah." Dan kita tahu bahwa Sayyidina Ali ini kan orangnya alim, banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang orang pada umumnya tidak mengetahui. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat hadis, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman arada al-madinah falyatiha bibabiha." Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Dan siapa yang kepingin masuk ke kota, yakni kotanya ilmu, maka hendaklah dia melewati pintunya. Ini pintunya adalah Sayyidina Ali. Kita kalau masuk ke rumah atau kemana mesti lewat pintu. Jangan lewat jendela, karena kalau orang lewat jendela itu namanya maling. Jadi mesti lewat pintu. Nah, dan juga Sayyidina Umar pernah berkata, "Laulal Ali lahalaka Umar." Kalau bukan karena ada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Umar ini akan celaka. Artinya banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama di zaman Sayyidina Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, banyak sekali problem yang Sayyidina Umar ini tidak bisa memecahkan problem itu yang berkaitan dengan ilmu, kecuali Sayyidina Umar ini selalu bertanya kepada Sayyidina Ali. Salah satunya masalah ini. Maka dipanggillah Sayyidina Ali, "Wahai Ali, jawablah pertanyaannya orang Yahudi ini." Karena Yahudi ini pendeta, jadi dia orang alim. Ya, dia orang alim, cuma dia kepingin ngetes apakah yang diajarkan oleh Nabi itu benar atau tidak. Nah, kata Sayyidina Ali, "Apa pertanyaanmu wahai pendeta?" Kata orang ini, "Ada berapakah makhluk Allah Ta'ala yang terlahir ke muka bumi ini tanpa mempunyai orang tua atau tanpa ibu?" Kata Sayyidina Ali, "Ada 5. Ada 5.
Kata pendeta itu, sebutkan 5 itu. Kalau memang benar sebutkan. Yang pertama kata Sayyidina Ali adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang bermacam-macam. Lalu tanah tadi dibakar menjadi tembikar, ya semacam apa ya, kendi gitu ya, tembikar. Karena warnanya bermacam-macam tanah tadi, ya bermacam-macam diambil, maka kulitnya manusia ini juga bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo mateng, bahkan ada yang sawo mateng, alias bukan mateng, kematangan, ya kematangan sawonya gosong. Ya ala kulli hal seperti itu, bermacam-macam kulit, karena juga diambil dari bermacam-macam tanah. Dan juga kata para ahli tasawuf, karena tanah ini bermacam-macam sifatnya, maka sifat manusia juga bermacam-macam. Ada yang subur, ya sifatnya subur tuh. Kalau kena subur tuh sifat manusia. Ada yang gersang. Nah, yang gersang ini ya kelakuannya gersang juga. Ada yang gembur, ada yang keras, bermacam-macam sifat tanah tadi, maka bermacam-macam juga sifatnya manusia. Bahkan mungkin kalau ada orang yang kemanapun dia tinggal selalu ribut, tinggal di RT sini ribut, tinggal ke RT sana ribut, pindah ke kampung sana ribut, pindah ke kampung sini ribut, pokoknya ribut aja kerjaannya. Mungkin orang ini kena waktu diciptakan Nabi Adam itu kena tanah sengketa itu. Jadi sengketa aja hidupnya. Padahal nggak ada sih tanah sengketa ya, itu cuma anu aja, apa namanya, istilah saja. Karena memang ada sifat manusia begitu, kemanapun dia tinggal pasti bikin kacau, ribut aja melulu. Yaitu ya tadi kata Ustadz tuh tanah sengketa. Alhamdulillah. Nah, tanah sengketa. Saya ada jalan waktu itu sudah lama sih ya, beberapa tahun yang lalu. Jalan ke pantai Melawai di pelabuhan situ. Ada orang bawa sepeda motor yang pakai gerobak itu loh, untuk ngambil besi, plastik, pemulung ya, pemulung. Entah itu, lupa saya apakah itu sepeda motor atau mobil. Cuman yang saya ingat tulisannya ada. Tulisannya adalah janda sengketa. Janda sengketa. Saya pikir dalam hati, ternyata bukan hanya tanah yang sengketa, janda juga ada janda sengketa. Ternyata saya pikir-pikir, janda sengketa ini ada kasusnya di Balikpapan. Itu Pak Haji Soleh paham tuh janda sengketa. Artinya gini, nikah siri dulu sama laki-laki gitu ya. Kemudian ternyata laki-lakinya ini nggak baik, mau cerai, suaminya yang nikah siri ini nggak menceraikan, mau datang ke KUA bingung. Nah ini namanya janda sengketa. Bahkan saya pernah zamannya Pak Haji Soleh itu, ada orang mau nikah nih, janda nih, tapi surat cerainya Pak Haji ya belum beres lagi, tinggal seminggu kan, tinggal berapa hari lagi, nggak boleh nikah katanya, kami nggak bisa nikahkan. Tapi saya sudah janda katanya lama, sudah setahun yang lalu. Ya kita nggak berpatokan. Bukan masalah kamunya, masalah surat cerainya kapan ini. Nah itu yang namanya janda sengketa itu. Nggak bisa dinikahin dulu kecuali sudah beres sengketanya itu. Jadi bukan hanya tanah yang sengketa, janda juga bisa sengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya. Jadi itu yang pertama, Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah tadi. Tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Makanya ada orang ya bilang gini, kalau kenapa sih Nabi Isa itu yang orang Nasrani mengatakan Al-Masih, kok dijadikan anak Tuhan, bahkan dijadikan Tuhan? Alasannya katanya karena Nabi Isa itu lahir ke dunia tidak ada bapaknya. Nah, tapi kalau kita memikir logika dengan
logika yang betul-betul logika. Loh kenapa nggak sekalian aja Nabi Adam? Nabi Adam kan lebih hebat daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa punya ibu, tapi nggak punya bapak. Ya, ibunya Maryam. Nggak punya suami, punya anak. Itu Maryam zaman dulu. Tapi kalau Maryam zaman sekarang banyak yang ikut-ikutan. Tapi cari aja, pasti ada bapaknya itu. Katanya saya hamil, nggak ada bapaknya. Ah, bohong itu. Ya, waktu berenang katanya tiba-tiba setelah itu hamil. Bohong, mana mungkin bisa masuk. Itu Maryam zaman sekarang mau ikut-ikutan kayak Maryam zaman dulu. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan dia jadikan anak Tuhan atau Tuhan Nabi Isa itu karena nggak ada bapaknya, kenapa nggak sekalian Nabi Adam? Nabi Adam hebat lagi, nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya lagi. Kenapa nggak dijadikan Tuhan? Tapi itulah manusia, ya, karena sudah buta mata hatinya sehingga tidak bisa melihat. Nah, jadi Nabi Adam ini kita kembali diciptakan oleh Allah lewat tanah, yakni pakai tanah dan tidak ada bapak dan ibunya. Pendeta ini bilang, baik, betul, itu yang pertama. Coba yang kedua. Nah, yang kedua kata Sayyidina Ali adalah Siti Hawa. Siti Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sendirian di surga, ya, begitu nikmatnya fasilitas dan sebagainya. Surga ini ya, tapi surga ini masih simpang siur ya, artinya masih para ulama berbeda pendapat. Apakah surga yang nanti ditempatin oleh penghuni surga di akhirat, ataukah surganya itu surga KW? Ya, surga KW artinya bukan surga yang asli, cuma surga-surganya saja. Atau itu surga ada di dunia. Ya, ini dunia itu begitu indahnya, maka saking begitu nikmatnya maka disebut surga. Makanya kan ada dulu Atlantis yang kota yang hilang itu kota yang sangat luar biasa. Apakah itu gaib atau tidak, wallahu alam. Kalau di Banjarmasin, di Banjarbaru namanya Sarajana. Nah, itu kota jin, apakah benar? Kalau di Jawa Tengah itu namanya apa ya? Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Nah, apakah itu surga yang asli? Ataukah surga KW, artinya surga yang belum asli cuman mirip-mirip surga? Ataukah yang di dunia tapi bentuknya kayak surga? Jannatud dunia, surganya dunia. Nah, itu ada 3 pendapat tuh para ulama mengatakan demikian. Namun kebanyakan para ulama mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu bukan surga yang kita nanti tempatin. Yang nanti semua para nabi dan rasul dan seluruh umat manusia yang masuk surga bukan surganya yang ditempati oleh Nabi Adam. Kenapa? Karena kalau surganya yang betul-betul surga, tidak ada larangan lagi makanan sana. Nabi Adam kan dilarang makan buah khuldi. Berarti itu bukan surga yang asli. Ya, bukan surga yang akan ditempati nanti di akhirat. Terlepas dari masalah itu, pokoknya Nabi Adam tinggal sendiri di surga itu. Bagaimanapun nikmatnya surga tadi, keindahan, fasilitas makanan, minuman, tapi kalau hidup sendiri kira-kira enak nggak? Ya enak. Coba bapak-bapak umpama ya, istrinya pulang kampung, dia bilang, Pak, mama pulang kampung sebentar ya. Sebentar berapa itu? Sebulan. Itu mah bukan sebentar namanya. Kamu kalau lebih dari sebulan jangan salahkan aku, kata bapaknya. Maksudnya apa nih? Ya pokoknya jangan salahkan aku. Kalau terjadi apa-apa jangan salahkan aku. Nah, coba bayangkan, kata mamanya, ya dah sebulan aja dah. Mungkin kurang dari sebulan. Itu di kulkas lengkap tuh. Ya, dari sayur mayur apa semuanya lengkap, ikan, telur, ayam lengkap. Indomie lengkap. Pokoknya kalau bapak mau masak tinggal masak. Ya, listrik, air jangan dipikirkan, sudah beres semuanya. Pakaian kalau malas nyuci tinggal laundry, gampang aja semuanya. Tapi ketika istrinya berangkat, apa kata suaminya, kata suaminya ini, malas makan di rumah. Padahal lengkap itu.
Kerjaannya cuman mewarung. Kenapa? Nggak enak di rumah. Istri pulang, anak diangkut semuanya. Walaupun fasilitas lengkap, tapi karena hidup sendiri, yang nggak enak. Nah begitu juga Nabi Adam. Akhirnya ketika Nabi Adam tidur, diambillah tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri ya. Nah sebelah kiri hilang, dijadikanlah seorang perempuan. Pas ketika Nabi Adam bangun ngelihat perempuan tadi mau dipegang, kata Allah Ta'ala, nggak boleh dipegang dulu, segelnya tuh masih resmi tuh, nggak boleh dibuka-buka. Gimana caranya supaya bisa dibuka segelnya nih? Nikah dulu kata Allah. Gimana cara nikah? Bayar mas kawin, bayar mahar. Apa maharnya? Ucapin salawat kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu resmilah menikah. Tapi kalau zaman sekarang mana ada kita mau nikah itu baca selawat. Yang ada 60 juta, 70 juta zaman sekarang. Ya, 80 juta, 100 juta. Itu yang perawan itu, S3. Kalau S2 ya kurang-kurang dikit lah, 60 ya. S1 50, SMA ya 20 nggak apa-apa. Kalau yang mau murah ada, apa itu? Janda tadi itu murah itu. Ya, 10 juta bisa, 5 juta bisa. Bahkan terkadang bayar uang di KU aja selesai sudah, yang penting nikah ya. Nah itu tuh. Jadi mesti pakai mas kawin. Nah setelah menikah, maka Nabi Adam pun tinggal dengan Siti Hawa di surga. Nah makanya Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan tulang rusuk itu adalah simbol daripada sifat perempuan. Ya. Dalam riwayat hadis dikatakan perempuan itu tercipta min dhal'in, dari tulang rusuk. Kalau engkau luruskan tulang rusuk tadi, nggak bakalan lurus. Yang ada malah patah. Tulang rusuk itu, nah kita paksain lurus, nggak bakalan lurus. Yang ada menjadi patah. Kalau kita biarkan ya begitulah adanya. Artinya sifat perempuan ya begitu sudah, nggak bisa dirubah-rubah. Mana bisa kita laki-laki mau merubah sifatnya, susah. Saya ada baca artikel atau kemarin dikirimkan di Facebook katanya, yakin laki-laki mau merubah sifat perempuan? Allah saja yang telah menciptakan dia alis, alisnya aja dia rubah. Allah tuh yang sudah menciptakan alis, dirubahnya alisnya tadi. Apalagi kita berani-berani coba merubah sifat perempuan, nggak bakalan bisa. Artinya memang sifat perempuan seperti itu, bengkok ya bengkok. Kata Nabi, yang paling bengkok yang paling bawah atau yang paling atas. Makanya kalau terkena tulang rusuk yang paling bengkok, aduh susahnya ngatur istri itu. Sakit kepala suami itu. Tidak bisa diatur-atur sudah. Semaunya dia. Nah, itu perempuan tadi. Nah cuman yang tercipta dari tulang rusuk itu hanyalah Siti Hawa saja. Cuman satu orang. Makanya Sayyidina Ali mengatakan Siti Hawa. Ada perempuan-perempuan yang lainnya ini yang tercipta dari air mani saja, seperti halnya laki-laki pada umumnya. Makanya terus terang saya tidak sependapat kalau ada mengatakan istri kita itu adalah tulang rusuk kita yang hilang. Tulang rusuk kita ini katanya hilang satu, itulah cikal bakal istri kita. Saya terus terang statement seperti ini kurang sependapat. Memang laki-laki tulang rusuknya sebelah kiri hilang satu, itu jelas sudah. Tapi tidak mungkinlah juga tulang rusuk yang hilang itulah cikal bakal jadi istri kita. Lah kenapa saya tidak sependapat? Karena kalau seandainya ada orang punya istri satu, tulang rusuknya hilang satu. Kalau dua, bisa dua. Coba Pang sampean hitung, jangan-jangan 4 hilangnya tuh. Kalau 4 hilang, lumayan ini. Bisa punya istri 4 ini. Enggak, tetap aja satu hilang kan ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, itu diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk. Maka pendeta ini bilang benar, yang kedua benar. Yang ketiga, sebutkan kata Senali, yang ketiga adalah ontak Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh itu punya kaum namanya kaum Thamud.
Sekarang kaum Tsamud itu tempatnya itu menjadi tempat wisata. Kurang lebih ada 300 km dari Madinah. Tempat itu disebut Madain Saleh. Madain Saleh. Madain kota-kotanya Nabi Saleh. Disitulah tinggalnya para kaum Tsamud, umat Nabi Allah Saleh. Sebenarnya itu tempat dilaknat karena pernah Allah turunkan adab di tempat situ. Cuman pemerintah Saudi karena sudah kekurangan kekurangan defisit, sudah defisit negaranya. Nah, minyaknya mungkin sudah mulai berkurang dan sebagainya, maka dia membuka jalur-jalur pariwisata. Nah, yang dulu-dulu dilarang sekarang banyak dibuka itu para wisata tadi itu untuk menambah devisa negara. Nah, salah satu yang sering didatangi orang juga padahal itu kurang bagus datangi ya, adalah Madain Saleh. Kota Madain itu kota bahasa kitanya peninggalan Nabi Allah Saleh, yakni kaum Nabi Tsamud. Kaum Tsamud ini adalah orang yang ahli petukangan. Nah, mungkin darah tukang itu mungkin ngalir dari darahnya kaum Nabi Saleh itu. Tukang pahat, tukang. Mereka punya bangun rumah itu dari mana? Dari gunung. Gunung dipahat dijadikan rumah. Nah, sampai sekarang tuh masih ada peninggalannya disebut Madain Saleh. Nabi Allah Saleh berdakwah kepada kaum itu. Karena mereka kaya, kepintarannya, kejeniusannya luar biasa. Sehingga ketika Nabi Saleh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mereka enggak percaya, mereka lebih percaya kepada berhala. Belum lagi perbuatan maksiat di sana sini. Sampai akhirnya mereka ini muyak, jar orang Banjar muyak juga. Nabi Saleh tiap hari dakwah ngajakin orang untuk beriman. Kata mereka, ya Nabi Saleh, kalau engkau memang orang beriman, kalau engkau memang nabi, coba tunjukkan apa kau punya mukjizat. Maka Nabi Allah Saleh diwahyukan oleh Allah mempunyai mukjizat seekor onta yang keluar dari sebuah batu. Batu itu ada lubang keluar. Jadi hanya lubang kecil, batu kecil, keluarlah dari batu itu seekor onta yang sangat besar. Sangat besar onta tadi. Kata Nabi Saleh, kalian tidak boleh mengganggu onta ini. Itu ada sumur, jadi ada sumur air. Kata Nabi Saleh, kalian boleh meminum air susu onta ini. Tapi kalau seandainya kalian minum hari Senin susu onta ini, maka hari Senin itu jatahnya air sumur itu jatahnya onta. Hari Selasa kalian tidak boleh mengambil susu, jatah kalian hari Selasa adalah mengambil air yang dalam sumur itu. Dan begitu setiap hari berulang kali. Jadi kalau mereka mengambil susu onta tadi, mereka tidak boleh ngambil air dalam sumur, tapi air sumur itu punyanya si onta. Disedot habis sama onta, gantiannya adalah susu onta. Besok onta istirahat, Selasanya istirahat, kalian mengambil air yang dalam sumur. Begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, jangan coba-coba kalian menyakiti onta, apalagi sampai membunuhnya. Kalau kalian membunuh onta tadi, maka hati-hati, adab Allah akan datang. Tapi ringkas kata, karena orangnya ini mucil-mucil, maka onta Nabi SAW itu pun dibunuh. Dibunuh. Ketika mereka membunuh itu, baru mereka menyesal. Kenapa menyesal? Apa yang diucapkan Nabi SAW ini pasti akan terjadi. Maka di hari pertama muka mereka menjadi menjadi hitam. Ya, hari kedua, ketiga sampai hari yang keempat, maka akhirnya mereka pun dilimpahkan kepada mereka adab dari Allah Ta'ala. Matilah mereka semua. Itu ceritanya panjang, cuma ringkas kata seperti itu. Onta Nabi Saleh ini Allah ciptakan tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali, makhluk Allah Ta'ala yang ada di muka bumi tanpa ada ayah dan tanpa ada ibunya adalah kambing Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya, kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, salah satu destinasi yang kita lewati adalah
Mina. Nah di Mina itu kita ada dikasih tahu ada namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban, gunung di mana tempat Nabi Ibrahim pernah menyembelih Nabi Ismail. Dia kecil saja, bangunannya mungkin 2x2 ya, 2 meter kali 2 meter, kecil di atas gunung. Disitulah Alkisah Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Disembelih Nabi Ismail pakai pedang. Pedang itu nggak bisa menembus layarnya Nabi Ismail. Bingung Nabi Ibrahim. Pertama ini. Yang kedua sembelih lagi, trek, nggak bisa lagi. Bingung Nabi Ibrahim, ini kurang tajam kah pedang ini atau apa? Ditebaskan pedang tadi ke batu besar. Dengan sekali tebasan saja, batu tadi terbelah 2. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada pedang ini, "Malak ya Saif, hei pedang, ada apa denganmu ini? Kenapa engkau ini? Aku tebaskan engkau ke leher anakku Ismail, engkau tidak bisa melukai. Tapi ketika aku tebaskan engkau ke batu, batu terbelah 2. Kenapa engkau tidak nurut kepadaku? Ada apa dengan engkau wahai pedang?" Dengan izin Allah pedang tadi berbicara. Kata pedang, "Wahai Nabi Ibrahim, ketika engkau meletakkan aku di lehernya Nabi Ismail anakmu, Allah berkata kepadaku, wahai pedang, jangan kau lukai lehernya Ismail. Dan ketika engkau meletakkan aku di batu itu, engkau tebaskan aku di sebuah batu, maka Allah berkata kepadaku, wahai pedang, jadikanlah batu itu terbelah 2. Wahai Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin aku mentaati perintahmu sedangkan aku melanggar perintah Allah? Sungguh, kata Nabi pedang tadi, aku lebih mentaati perintah Allah daripada perintahmu. Tapi Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Dia sembelih yang ketiga kali, tapi tetap tidak mempan, sampai akhirnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membawakan sebuah kambing domba yang besar yang Allah datangkan dari surga. Dan akhirnya nyawa Nabi Ismail pun tergantikan dengan seekor domba yang asalnya dari surga. Ini kambing atau domba ini hadir ke dunia tanpa ada ayah, tanpa ada ibunya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, makhluk Allah Ta'ala yang terlahir ke muka bumi ini tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Kata Sayyidina Ali, itu adalah tongkatnya ularnya Nabi Musa. Ularnya Nabi Musa. Dari mana ularnya Nabi Musa itu? Berasal dari tongkat Nabi Musa. Setahun yang lalu saya umrah plus Turki. Nah di Turki itu saya datangin ada salah satu destinasi museum wisata, tempat wisata, Museum Kotapi kalau nggak salah namanya ya, Museum Kotapi. Nah di dalam itu ada peninggalan rambut Nabi yang asli, darah Nabi Muhammad yang asli, busur panah Nabi Muhammad yang asli, apalagi itu pedang Nabi Muhammad yang asli, tongkat Nabi Muhammad yang asli. Banyak yang asli itu. Itu keasliannya dipastikan 1000% itu. Saking aslinya. Tapi kalau kita lihat di Balikpapan atau di mana itu ya, datang ke Indonesia ada pameran peninggalan Nabi Muhammad. Itu bukan asli itu. Itu cuman duplikatnya saja. Ya, pernah saya datangi di Tenggarong itu ada acara begitu, saya masuk 150.000 kalau nggak salah kartisnya. Nah saya lihat ada pedang Nabi, pedang Zulfikar dan sebagainya. Itu nggak asli, itu cuman bohong-bohongan duplikatnya saja. Yang asli yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu ada di Turki. Di situ Turki ada 2 tempat. Yang pertama di Kotafi, yang kedua di makamnya Abu Ayyub Al Ansari. Abu Ayyub Al Ansari itu ada jenggotnya Nabi kalau nggak salah di situ. Tapi yang di Kotafi tadi itu yang banyak ada darahnya Nabi, jenggotnya Nabi, rambutnya Nabi, tongkatnya Nabi, busur panahnya Nabi dan macam-macam. Dan salah satu yang saya lihat di situ adalah tongkat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di situ tulisannya Asa Musa alaihi salam. Tongkat Nabi Musa. Cuman saya ini agak berpikir, agak heran.
Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat-riwayat tafsir, hadis dan sebagainya, Nabi Musa itu dan umatnya itu orangnya umurnya panjang-panjang dan orangnya tinggi besar. Minimal mereka itu ya, maksimal dan minimal itu ya kurang lebih antara 30 hasta, 60 hasta. Kalau kita bilang 60 hasta itu kurang lebih 15 sampai 30 meter tingginya itu. Tingginya Nabi Musa dan kaumnya. Nah, kita sekarang ini pendek. Bapak aja tinggi. Nah, orang mana? Pakistan? Pakistan. Takallam Arabi? Masya Allah. Pakistan. Jadi itu tingginya umat zaman dulu itu 15 sampai 30 meter. Cuman yang saya lihat tongkat Nabi Musa itu kurang lebih cuman semeter. Cuman semeter. Makanya kalau semeter itu kira-kira gimana itu? Tafham lugah Indonesia wala itu. Kalilan? Nah, sedikit. Matafham kathir lugah Indonesia. Masya Allah. Jadi saya agak heran kenapa dalam riwayat itu kan tongkatnya bisa jadi ular. Saya lihat tuh tongkatnya tuh kecil, semeter. Saya hitung kurang lebih semeter. Besarnya tuh mungkin sejempol kaki nih. Mohon maaf saya angkat, sejempol kaki ini besarnya. Cuman saya pikir ini mungkin kalau kita bicara tongkat, ini bukan tongkat yang biasa dipakai orang. Ini bisa jadi tongkat itu tongkat komando. Kalau ibarat tentara itu komandan itu tongkat komando. Itu kan kalau Kapolri atau apa kan pakai tongkat segini aja kan ya. Nggak ada tongkat panjang-panjang itu. Kalau tongkat panjang itu tongkatnya kiai. Dia tongkat segini aja, tongkat komando. Kecil tongkatnya, bengkok-bengkok lagi. Nah, kata saya ini kalau dilempar kira-kira jadi ular gak ini ya? Dalam hati beneran tuh. Saya berpikir banyak itu waktu itu. Nah, itu ada juga tangannya Nabi Yahya. Ini apa? Bukan tangannya, apa ini? Sarung tangannya Nabi Yahya. Itu juga kecil sekali kayak tangan anak bayi. Jadi saya bingung, ini benar atau tidak ya? Tangan besi, tangan rantai Nabi Yahya. Wallahu alam, cuman kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ala kulli hal, terlepas dari asli atau tidak aslinya tongkat itu, yang terpenting kita meyakini adalah ular Nabi Musa itu berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, pertama kali setelah Nabi Musa lari ya dari ke daerah kepada Nabi Allah Syuaib, daerah Madian, kemudian kembali ke Mesir. Setelah beberapa beberapa puluh tahun berdakwah kepada Fir'aun untuk masuk ke agama Islam. Kata Fir'aun, "Hai Musa." Musa ini kan anak angkatnya, anaknya Fir'aun. "Kamu ini anak angkatku, sekarang kenapa kamu berani-berani merintah-merintah aku?" Kata Fir'aun, "Kalau memang engkau nabi, wahai Musa, tunjukkan apa yang kau punya yang menunjukkan engkau nabi." Maka Nabi Musa pun disuruh oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu pun akhirnya berubah menjadi ular. Tahu berapa besar ular itu? Ular itu berapa besar? Itu ularnya sangatlah besar sekali, saking besarnya besar sekali. Nih, rahang ular nih yang di bawah dia taruh di lantai, dia taruh di bumi, di lantai. Rahang yang di atas terbuka, ini rahangnya sampai ke menara istana Fir'aun. Jadi kalau menara Fir'aun itu umpama tingginya sampai ke menara kita ini, masjid, menganga itu ular. Menganga itu ular. Ular ini menganga, Fir'aun kaget, dia lari, terbirit-birit. Sampai dikatakan Fir'aun itu lari sampai terkentut-kentut, tut. Ya. Saking takutnya itu Fir'aun. Kata ular ini, sungguh katanya, kalau seandainya
aku diizinkan untuk membunuh Fir'aun, akan kumakan Fir'aun ini. Cuman sayang dia tidak mati di tanganku, dia mati di tempat lain, kata ular ini. Nah, itu ular besar sekali. Di kitab Qisasul Anbiya Al-Imam Ibnu Katsir diterangkan ular itu bahkan bukan hanya besar, tapi punya kaki. Jadi kayak kalau zaman sekarang itu semacam naga ya. Apakah naga itu binatangnya ada atau tidak, wallahu alam. Kalau orang Cina itu kan naga itu simbol keberuntungan, naga itu. Makanya kalau kita datang ke Tepengkong itu di atasnya itu kan ada ular naganya. Patungnya maksudnya. Patung ular naga. Nah, jadi ular ini bahkan punya kaki, saking besarnya tuh kan ya. Gesit, besar dan sebagainya dan seterusnya. Dan kata Sayyidina Ali, itulah yang kelima, ularnya Nabi Musa yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, yakni diciptakan oleh Allah dari hanya sebuah tongkat Nabi Musa. Nah, 5 sudah habis tadi ya. Nabi Adam, Siti Hawa, apalagi tadi? Onta Nabi Saleh, kambing Nabi Ismail, dan yang kelima adalah ular Nabi Musa. Nah, setelah mendengar jawaban dari Sayyidina Ali, maka pendeta itu pun mengatakan, benar engkau wahai Ali. Dan akhirnya pendeta ini pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itulah sekelumit tentang kehebatan daripada Sayyidina Ali, yang semuanya itu bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sekian dulu, kurang lebih ada sisa 2 menit masuk Isya. Semoga ada manfaatnya. Siapa tahu ada yang mau berumrah tanggal 30 November, masih ada waktu untuk mendaftar. Kita berangkat tanggal 30 November insyaallah. Jumlah harinya 12 hari dan harganya 32 juta. Sudah itu include dari Balikpapan. Siapa tahu yang ada yang berminat, silakan mendaftar dengan segera. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.